produktivitas kerjanya sehingga masih banyak waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kebun kita. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian di pagi hari ini selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di pagi hari ini saya masih berada di kamar untuk bersih-bersih dan juga merapikan. Dan dari jendela saya bisa mengintip kebun aku yang tepat ya, berada di balik jendela aku ya pemirsa. Nah, tahukah pemirsa bahwasanya berkebun itu banyak sekali manfaatnya, baik untuk anak-anak, masa remaja, dewasa, bahkan untuk lansia. Nah, maka dari itu di usia saya yang saat sekarang ini sangat terbantu dengan berkebun, dengan kegiatan cocok tanam, dan menjadikan hati dan pikiran itu menjadi fresh gitu pemirsa. Kalau pagi hari ini kita bisa menikmati indahnya alam, bisa menikmati kebun dengan berbagai tanaman, dan juga banyak sekali rasa bersyukur yang teramat dalam kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segalanya ini untuk kita. Oke teman-teman, kita akan keluar ya dari kamar karena ini kita sudah bersih-bersih, sudah rapi-rapi, sudah wangi, dapur udah selesai, sudah ready. Kita akan turun dan kita akan menuju ke kebun kita. Kebun kita di pagi hari ini kelihatan sejuk dan segar ya mirsa. Masih ada sisa-sisa penyiraman di sore hari kemarin, dan nampak di pagi hari ini tanaman aku kelihatan subur-subur ya mirsa. Dan ada beberapa tanaman yang hari ini akan saya pindahkan karena sudah terlalu berhimpitan di sini ya mirsa, terutama untuk tanaman-tanaman sayur karena sudah besar-besar dan rimbun-rimbun akan saya pindahkan di timur atau kiri rumah kita, karena anggreknya kemarin sudah banyak kita pindahkan di kebun di belakang ini. Kita jalan-jalan saja ya pemirsa ya. Kita akan lihat-lihat dan juga nanti kita akan lakukan pemindahan untuk sebagian tanaman utamanya sayur di kebun timur rumah, dan nanti juga akan aku bagikan videonya untuk pemirsa. Nah pemirsa, di pagi hari ini di tempat aku kelihatan mendung ya pemirsa, dan sejak kemarin sore itu sepertinya sudah ada gentar, ada geluduk ya pemirsa ya, tapi ternyata sampai malam harinya pun belum turun hujan juga. Nah, untuk itu kita selalu melakukan penyiraman untuk tanaman-tanaman kita. Tanaman kalau disiram pada waktu sore hari, pagi harinya itu kelihatan segar mirsa dan tampak ceria ya mirsa. Nah, inilah setiap pagi saya disambut oleh bunga-bunga dan tanaman-tanaman aku yang berada di samping rumah, depan rumah, belakang rumah ya mirsa. Nah mirsa, tadi saya katakan bahwasannya untuk berkebun itu adalah bagus untuk semua usia. Apa sih bagusnya dan manfaatnya? Gini pemirsa ya, untuk anak-anak di usia balita atau prasekolah ya, anak-anak itu membutuhkan banyak kegiatan kegiatan yang bersifat motorik ya,
artinya adalah kegiatan fisik ya mirsa ya. Di saat sekarang ini anak-anak kita itu sudah banyak waktunya digunakan di main gadget ya mirsa ya. Dengan berkebun dia itu juga akan banyak bergerak dan juga adanya vitamin D ya, untuk berlama-lama berjemur karena berada di kebun. Dan itu anak-anak balita dan prasekolah itu juga perlu pendampingan dan juga perlu bimbingan tentunya. Bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana tanaman ini bisa hidup, dan juga manfaatnya bagi anak-anak itu memberikan edukasi dan juga inspirasi ya. Tentunya ada juga fakultas ya, jurusan pertanian ya, nanti juga akan jadi insinyur. Nah, ini akan menjadikan inspirasi untuk anak-anak dan juga memberikan rasa cinta kasih terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Nah, bagaimana dengan para remaja? Ya, bagi anak-anak prasekolah yang sudah memiliki edukasi sejak dini di masa sekolah itu nanti akan menentukan arah pendidikan. Mungkin bisa menjadi insinyur dengan mengambil jurusan pertanian, dan juga dia sudah mengetahui banyak hal tentang tumbuhan, tentang tanaman, dan juga masa-masa untuk interval kurun waktu terhadap tanaman tertentu ya mirsa ya. Bagaimana karakternya, bagaimana saat memupuknya, dan dia akan ditanam berada di usia berapa. Ini anak-anak yang sudah masa remaja. Selain itu akan menambahkan edukasi yang pernah dia terima sejak dini. Nah, seperti itu. Bagi orang dewasa produktif, barangkali bercocok tanam ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat ya teman-teman. Utamanya para orang dewasa yang produktif dan banyak atau padat kegiatannya, itu dengan berkebun akan mengurangi dan menstabilkan stressing ya, dari kegiatan rutinitas dan juga kepadatan dalam berkegiatan ya atau di tempat kerja. Nah, dengan melihat yang hijau-hijau seperti ini, kepenatan-kepenatan dalam pikiran itu akan menjadi berkurang, bahkan hilang pemirsa. Nah, seperti itu. Selain itu pemirsa juga akan memberikan rasa kesejukan, dan juga akan imun juga akan meningkat ya pemirsa ya, dengan mengamati tanaman-tanaman ya. Ini tanaman sudah perkembangannya sampai sejauh mana, dan juga mungkin dia melakukan cocok tanam. Oh, sekarang sudah berbunga, sudah berbuah. Inilah yang saya maksud bisa menjadikan suatu hiburan ya bagi orang-orang dewasa, utamanya orang-orang yang masih aktif dan produktif ya. Jadi bisa meluangkan waktu untuk berkebun dan bercocok tanam ini untuk mengurangi dan stabilkan stressing yang terjadi, yang mana kegiatan hari-hari itu sangat padat. Bagaimana dengan lansia? Tentunya lansia akan lebih penting dan sangat memerlukan sekali ya. Untuk lansia berkebun dan bercocok tanam ini sepertinya saya rasakan itu seperti healing ya mirsa, dan juga bisa move on dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain, akan menghilangkan kejenuhan, kebosanan ya dari kegiatan yang sudah mulai menurun produktivitasnya, produktivitas kerjanya, sehingga masih banyak waktu luang yang kurang produktif begitu ya mirsa. Dengan berjalan-jalan seperti ini, menikmati hijaunya
alam, menikmati hijaunya tanaman, ini akan juga meningkatkan imun dan rasa bahagia juga senang. Bagi lansia tentunya mereka adalah sebagai penikmat ya mirsa. Untuk itu yang bisa menciptakan sesuatu yang menghibur dan menyenangkan, memberikan rasa bahagia itu adalah tentunya untuk anak-anak atau usia produktif dan juga untuk cucu-cucunya. Hal ini adalah sebagai menghibur dan juga menjaga kesehatan bagi lansia atau kakek dan neneknya. Seperti saya, mirsa, walaupun sudah menginjak lansia, saya tidak merasa menginjak lansia ya. Artinya kita masih aktif, produktif, dan keceriaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, hobi itu adalah memang mengalir dari dalam diri kita sendiri, dan saya bisa menciptakan apa yang saya suka, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya puas dengan cara-cara yang positif seperti ini. Nah, saya kira berkebun itu tidak ada jeleknya ya mirsa, dan juga tidak bisa menilai pekerjaan yang tidak seimbang dengan apa ya namanya taraf kehidupan atau sosial dari status seseorang ya, karena ini adalah merupakan suatu hiburan, merupakan sesuatu yang sangat menginspirasi, memberikan rasa senang dan bahagia tentunya. Bagaimana dengan Anda, setuju? Semoga saja ya mirsa, terutama teman-teman aku dan pecinta Anik Garden yang selalu memberikan dukungan ya, dan juga mengikuti channel aku, tentunya juga menyukai ya dengan kegiatan berkebun ini salah satunya. Jadi pemirsa, bagi lansia itu tentunya ada selang waktu dan untuk jeda dari rutinitas kegiatannya ya, dan salah satunya berkebun ini bisa menjadikan suasana hati itu menjadi senang. Nah, saya kira berkebun itu baik sekali untuk semua usia ya pemirsa. Dan kita nanti setelah bosan mungkin berkebun dengan tanaman-tanaman hias kita akhirnya ingat, oh saya misalkan besok masak apa ya, kita bisa melihat area kebun yang barangkali ada sayur-sayur yang bisa kita petik dan kita panen, jadi kita tidak usah membeli. Dengan demikian ini akan menghemat ya, dan tentunya konsumsi makanan yang berasal dari kebun kita itu sehat dan juga tidak banyak pestisida ya mirsa, dan juga tempatnya itu juga bersih sehingga menjadikan suatu menu masakan yang menyehatkan untuk keluarga. Nah pemirsa, selain tanaman-tanaman hias, barangkali kebun kita juga bisa diisi dengan aneka komunitas lain ya mirsa, seperti halnya kolam ikan ya. Ini juga menjadikan suasana hati kita kalau melihat ikan-ikan itu juga senang ya mirsa tentunya. Nah contohnya gini ya mirsa, tanaman anggrek ini beberapa selang waktu kemarin itu sudah mati, sudah kering ya mirsa ya. Tapi setelah aku pindah di sini ternyata itu subur-subur dan sekarang sudah keluar spike-nya. Ini menjadikan suatu imun yang bisa meningkat juga loh pemirsa. Dan ada rasa kepuasan tersendiri bahwasanya tanaman-tanaman kita ini tumbuh dengan bagus, dan kita ternyata kita berhasil ya. Kita bisa ya. Nah inilah akan menumbuhkan inspirasi, edukasi terhadap diri sendiri untuk banyak sekali melakukan kegiatan dan hal-hal yang sifatnya produktif gitu ya mirsa. Bagaimana mirsa dengan melihat yang hijau-hijau ini? Tentunya hati kita pasti akan terasa nyaman ya, apalagi mata kita ya mirsa ya.
Nah, yang selanjutnya ya, pemirsa ya, dengan adanya tanaman-tanaman seperti ini, bila mana ada teman-teman, keluarga dan saudara yang datang, itu pasti kerasan pemirsa, pasti akan berlama-lama, dan kita juga timbul suatu persahabatan yang penuh dengan kemesraan, juga teman-teman kita itu juga akan senang lah ya, pokoknya berada di tempat kita itu ya. Dan orang Jawa bilang merupakan tempat dan suasana yang ngangeni gitu ya, membikin keluarga saudara itu jadi kangen gitu ya, untuk datang untuk bersilaturahmi gitu ya pemirsa ya. Nah pemirsa, kita juga sudah berputar-putar ya di halaman belakang ini, dan mungkin juga kita akan mengitari kebun sayur kita ya pemirsa sekalian ya. Nah seperti ini ya pemirsa ya, semua tanaman tampak hijau segar ya pemirsa, karena kemarin sore memang baru kita siram. Dan tanaman kalau sore hari itu kita lakukan penyiraman, pagi harinya itu kelihatan sehat ya pemirsa ya. Nah kelihatan seperti ini. Jadi bahagia itu sebenarnya cukup sederhana ya pemirsa. Apapun yang kita lakukan dan berhasil, itu pasti akan meningkatkan hati yang lebih senang dan merasakan sesuatu yang bahagia. Ayam-ayam aku pemirsa pagi hari sudah berkokok ya. Nah, karena di sini itu tadi pemirsa ya, selain ada kolam ikan, juga ada unggas ya pemirsa. Tapi walaupun ada unggas, saya rawat dengan bersih dan tempatnya ini tidak jorok pemirsa ya. Karena untuk yang suka unggas ini adalah ayah ya pemirsa. Jadi kita memang harus adil. Hobi kita itu apa sih? Hobi ayah apa gitu. Dan juga tentunya juga akan mendukung ketahanan pangan. Nah iya pemirsa, berkebun ini itu juga salah satunya menjadikan atau kita memanfaatkan lahan pekarangan dan juga halaman ya pemirsa ya. Dan itu sangat penting sekali ya teman-teman ya, karena selain menjaga kelestarian alam, juga menjadikan suasana yang green, hijau dan segar, juga tentunya udara di lokasi tempat kita itu menjadi bersih karena terfilter oleh tanaman-tanaman kita ini. Selain itu yang lebih penting pemirsa ya, seperti kemarau panjang ini banyak ya para petani kita yang gagal panen ya pemirsa. Dan juga ada pada waktu itu terjadi krispon kalau bilang ya, seperti itu. Jadi kita dengan pemanfaatan halaman dan pekarangan itu akan menjadikan ketahanan pangan ya. Misalkan pertanian itu gagal ya karena suatu bencana atau mungkin suatu kekeringan, kemarau panjang, dan mungkin sebaliknya karena curah hujan ya yang turun sehingga terjadi bencana. Nah, dengan adanya semua masyarakat dan kita itu melakukan ya pemirsa ya, melakukan berkebun lah contohnya ya, seperti tanaman-tanaman sayur, cabai ya. Cabai itu pemirsa ya yang juga sering melambung tinggi, harganya sampai pernah 1 kilo 100.000 dengan kita melakukan cocok tanam. Nah ini cabai, seledri, kucai, kemangi ya pemirsa ya. Ini kita tidak mengandalkan pasar karena rumah kita itu adalah merupakan pasar ya. Jadi kita akan tidak mengenal kelangkaan itu ya pemirsa, karena kita juga menjaga ketahanan pangan di sekitar rumah kita
dengan memanfaatkan halaman dan pekarangan kita. Bagaimana dengan sayur terong ada, sawi ada, bayam ada, kangkung ada, selada ada, juga ada tanaman seperti cabai dan juga bahan-bahan pokok yang lainnya. Kita itu enjoy pemirsa, kapanpun kita masak, kapanpun kita perlu, kita tinggal ambil dan petik di kebun kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan menjaga ketahanan pangan di tingkat skala perumahan. Bagaimana teman-teman ya? Tapi tentunya bagi teman-teman ya dan pemirsa yang masih sangat sibuk dan juga memiliki kegiatan yang lain seperti catering dan sebagai kegiatan yang lain ya. Itu mungkin sebagai hiburan ya pemirsa ya. Jadi yang saya maksud di sini bagi teman-teman yang pecinta berkebun dan juga bisa memanfaatkan dari halamannya ini bersama-sama keluarga. Nah pemirsa, kita akan masuk di kebun ya, yang akan menjadikan ketahanan pangan untuk keluarga. Kita belok sebentar ya. Barangkali teman-teman kalau melihat anggrek ya yang bunganya panjang dan juga rimbun seperti ini, gimana? Pasti suka kan? Panjang banget pemirsa. Dan di sana itu masih ada spike-nya ya, 2 tangkai. Nah, ini sama ini ya. Jadi anggrek ini nantinya masih akan berkembang, berbunga dan sangat rimbun sekali. Dan batangnya pemirsa bisa dilihat ya seperti ini, dan sebentar lagi ini akan berbunga. Jadi di sini nanti satu bunga ini saja bisa meningkatkan imun. Bagaimana dengan berbunga-bunga yang banyak? Pasti menimbulkan sesuatu rasa yang senang ya pemirsa ya. Nah, berkebun salah satunya seperti ini ya pemirsa. Ada sayuran dan juga ada tanaman-tanaman yang bisa mendukung dari kebutuhan dapur kita. Hal seperti inilah yang saya maksud bisa menjadi ketahanan pangan. Kenapa begitu? Karena bila mana terjadi gagal panen, terjadi peningkatan harga-harga ya di pasar, utamanya adalah bahan pokok dan bahan-bahan dapur kebutuhan keluarga kita itu sudah tersedia ya pemirsa. Dan tentunya kalau hal ini masyarakat melakukan serempak hal-hal demikian ini ya, berkebun di skala perumahan, tentunya tidak akan terjadi suatu kelangkaan dan juga harga-harga yang melambung tinggi. Nah seperti ini pemirsa ya. Dan kita di rumah bisa kok pemirsa memanfaatkan dari bahan-bahan yang bekas ya, yang bisa kita gunakan sebagai media tanam ya. Dan juga kita olah kompos-kompos rumah tangga atau dapur yang sekiranya menjadi sampah, jadi diolah menjadi suatu pupuk yang bermanfaat juga untuk tanaman kita pemirsa. Nah, yang saya maksud dengan ketahanan pangan di masyarakat adalah demikian ini ya, pemirsa ya. Jadi di sini memang PKK-nya ini yang main. Iya, harus memberikan inspirasi dan edukasi terhadap masyarakat akan manfaat dari halaman dan pekarangan yang ternyata memiliki nilai yang sangat luar biasa ya pemirsa ya. Barangkali teman-teman dan pemirsa masih belum menilainya kecil ya, capek-capek begitu, atau kok mau sih seperti itu. Wah, belum tahu nikmatnya. Tentunya pemirsa harus mencobanya. Ini celometan aja ya pemirsa ya, mohon maaf ya, tidak
sengaja ya untuk hanya guyonan saja ya pemirsa. Sebuah ajakan yang menginspirasi dan mengedukasi bagi teman-teman yang tentunya kemarin sudah bersemangat ya untuk berkebun, dan sekarang karena kegiatan yang kesibukan yang lain jadi menurun, dan saya melakukan ajakan lagi, ayo berkebun dan ayo memanfaatkan halaman dan pekarangan lebih bermanfaat lagi. Nah pemirsa, untuk kali ini kita berada di halaman samping kanan ya, atau barat rumah, dan tadi berada di belakang ya, karena saya masih akan melakukan provokasi ya, akan melakukan penataan ulang di bagian timur rumah. Saya kira cukup sekian dulu ya pemirsa, jumpa kita ya, dan besok akan kita sambung lagi. Kita sebentar kembali ke halaman belakang ya pemirsa ya, karena saya harus lewat di kamar aku lagi dan melalui kebun yang berada tepat di samping kamar aku. Oke pemirsa, bila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya pemirsa ya. Dan tentunya semua pemirsa senang saya ajak healing dan jalan-jalan pagi di kebun aku. Jangan bosan dan selalu dukung channel aku pemirsa dengan cara like and share, komen dan subscribe. Juga aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa pemirsa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.